Ancaman deforestasi masif di Merauke demi food estate. Papua bukan tanah kosong, tapi di Merauke jutaan hektar hutan sedang digusur habis-habisan atas nama proyek strategis nasional food estate. Benarkah ini demi ketahanan pangan atau justru awal dari bencana ekologis maha dahsyat di tanah Papua? Teman-teman, kita harus melihat apa yang sedang terjadi di ujung timur Indonesia. Proyek strategis nasional atau PSN Food Estate Merauke ini menargetkan lahan seluas lebih dari 2 juta hektar. Sebuah angka yang fantastis sekaligus mengerikan. Rinciannya 1 juta hektar untuk cetak sawah dan sekitar 500.000 hektar untuk perkebunan tebu dan 500.000 lagi untuk bioetanol. Narasi yang dibangun adalah swasembada, tapi faktanya di lapangan adalah deforestasi yang masif. Data dari pemantauan Satya Bumi menunjukkan bahwa per Januari 2020 saja di distrik Jaggebok dan Tanah Miring, pembukaan lahan sudah mencapai 31.000 hektar dengan 15.000 hektar diantaranya adalah deforestasi murni. Di Wanam, pembukaan lahan 10.000 hektar telah melenyapkan 7.000 hektar hutan. Bayangkan coba, benteng terakhir hutan hujan tropis kita sedang dibongkar paksa. Namun yang lebih menyakitkan adalah nasib masyarakat adat Malin. Bagi mereka hutan bukanlah lahan kosong yang menunggu dieksploitasi. Hutan adalah bank alami, tempat sumber makanan, obat-obatan, dan sekaligus identitas budaya mereka. Konflik lahan pecah di berbagai titik seperti yang dialami marga Kui Palu, di mana lahan mereka diserobot tanpa izin yang jelas. Tak hanya kehilangan tanah, mereka kini harus menghadapi pencemaran air di Kali Yop yang berubah keruh seperti susu, membuat mereka kehilangan akses air minum dan pangan lokal. Langkah pemerintah yang melibatkan militer untuk mengawal proyek ini justru menambah ketakutan bagi warga yang mencoba mempertahankan hak wilayahnya. Ini adalah bukti nyata kegagalan sistem kita yang lebih menghamba pada modal besar daripada penghormatan pada asasi manusia. Kita tidak boleh membiarkan sejarah kelam deforestasi di Sumatera dan Kalimantan terulang di Papua. Ambisi food estate dan energy estate ini seringkali hanyalah kedok bagi ekspansi bisnis oligarki yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Jika hutan Merauke habis, emisi karbon akan melonjak, krisis iklim akan semakin tak terkendali, pembangunan yang merampas ruang hidup dan menghancurkan ekosistem bukanlah kemajuan, melainkan kemunduran bagi kemanusiaan. Jangan biarkan Merauke menjadi tumbal berikutnya dari sistem kapitalisme ekstraktif yang rakus. Oleh karena itu, kita mendesak langkah-langkah nyata. Yang pertama, evaluasi total PSN Food Estate Merauke dengan melibatkan partisipasi multi stakeholder dan masyarakat adat secara independen. Yang kedua, hentikan segala bentuk intimidasi dan pengerahan militer dalam urusan sengketa lahan. Yang ketiga, akui secara permanen wilayah adat masyarakat Papua sesuai amanat konstitusi. Keadaan ekologis adalah kunci keberlangsungan bangsa. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Saya yakin kalian gak akan rela kalau hutan Papua termasuk Merauke dibabat habis demi ambisi food estate dan energy estate. Saya yakin kalian anak-anak muda Indonesia dan kita semua dapat mendorong perubahan melalui advokasi digital dan menuntut reformasi kebijakan dan tata kelola pemanfaatan sumber daya alam agar tak membahayakan lingkungan dan masyarakat. Saya tunggu komentar teman-teman. Dan mari kita suarakan, jangan rusak Merauke. Papua bukan tanah kosong.